Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada siang hari ini kita duduk di majelis yang mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita rahmatnya dan karunia-Nya. Ramadan sudah di ambang pintu. Cuma persiapan kita menuju Ramadan apa yang sudah kita persiapkan. Karena Ramadan itu adalah bulan yang sangat mulia. Ramadan itu Masya Allah mempunyai keistimewaan. Jadi antara keistimewaannya yang disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi dalam sunannya, bahwa Nabi SAW sabda, "Idza kana awwalu lailatin min Ramadan, suffidatis syayatin maradatul jin." Apabila malam pertama dari bulan Ramadan, maka setan-setan akan diikat, yaitu jin-jin yang jahat. Wa ghuliqat abwabun niran, dan pintu-pintu neraka dikunci. Wa futihat abwabul jannah, dan pintu-pintu surga dibuka. Wa yunadil munadi, dan akan ada malaikat yang menyeru, ya baghiyal khair aqbil, wahai yang menginginkan kebaikan, kemarilah. Wa ya baghiyasy syarr aqsir, wahai yang menginginkan keburukan, tahanlah. Walillahi utaqa minan nar, dan Allah memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka. Wadzalika kullu lailah, dan itu terjadi setiap malam. Berarti lihat keutamaan bulan Ramadan ini. Jadi di bulan Ramadan itu setan-setan diikat. Apa yang dimaksud dengan setan diikat? Terjadi perselisihan para ulama tentang makna setan diikat ini. Sebagian ulama berkata, yang dimaksud dengan setan diikat ini artinya sesuai dengan lahiriah nasnya. Artinya setan diikat. Mungkin ada yang bertanya, terus kenapa di bulan Ramadan ada orang yang kemasukan setan? Ada orang yang masih makan, gak puasa, katanya setan diikat. Maka Rasulullah menyebutkan di situ maradatul jin, jin-jin yang durhaka yang diikat. Ya. Makna yang kedua, dan ini disebutkan Imam Al-Qurtubi, yang dimaksud dengan setan diikat itu artinya dipersempit jalannya. Karena orang yang sedang berpuasa itu, maka syahwatnya itu dipersempit, sehingga jalan menuju syahwat itu sulit. Orang yang sedang berpuasa pasti syahwatnya itu lagi puasa gitu kan, melihat perempuan gak nafsu. Kenapa? Berkurang syahwatnya, sehingga pintu-pintu setan untuk menggoda kita menjadi apa? Sempit. Ini pendapat yang kedua. Kalau kita perhatikan sebetulnya dua pendapat ini tidak bertabrakan. Kita katakan setan diikat. Bagaimana cara mengikatnya? Hanya Allah yang tahu. Dan dengan puasa, jalan-jalan setan itu semakin dipersempit. Sehingga setan untuk sangat sulit sekali untuk menggoda kita. Nah ini keutamaan yang pertama daripada bulan Ramadan. Nah itu yang ada yang tidur tuh. Jangan tidur. Kalau mau tidur bawa bantal, enak.
Ya. Jangan lupa ya, yang mau tidur baca doanya ya. Bismika, Allahumma. Baru 5 menit kajian udah tidur, gimana sih? Suara saya merdu ya Mas ya? Baik, ini keutamaan yang pertama. Apa tadi? Maaf ya, yang tidur saya mau langsung saya tunjuk loh. Gak apa-apa ya. Biar nggak ngantuk nih. Kalau ngantuk saya nggak mau. Mendingan saya pulang. Capek-capek saya bawa motor ke sini. Di sini yang ngantuk. Keutamaan yang pertama apa? Setan-setan diikat di bulan Ramadan. Keutamaan yang kedua kata Rasulullah dalam hadis itu apa? Pintu-pintu neraka ditutup. Yang ketiga, pintu surga dibuka. Artinya kesempatan seseorang untuk masuk surga mudah. Iya. Yang keempat, keutamaannya apa? Bahwa Allah memerdekakan hambanya dari api neraka. Dan itu terjadi setiap malam. Makanya hadis yang menyebutkan bahwa Ramadan terbagi 3. 10 pertama rahmat, 10 kedua ampunan, 10 ketiga itkun minan nar, memerdekakan dari api neraka. Itu hadis mungkar. Hadis itu diriwayatkan Ibnu Khuzaimah dan di dalam sanadnya terdapat perawi yang bernama Ali bin Zaid bin Jud'an. Ia perawi yang lemah. Dan perawi lemah ini ternyata bertabrakan dengan perawi yang thiqah, yang saduq, yang mengatakan bahwasannya pemerdekaan dari api neraka terjadi setiap malam. Dan dalam ilmu hadis, hadis perawi yang lemah apabila bertabrakan dengan perawi yang lebih thiqah, maka hadisnya disebut dengan hadis mungkar. Hadis apa? Hadis mungkar. Jadi yang benar, pemerdekaan dari api neraka itu terjadi kapan? Setiap malam. Setiap malam dari bulan Ramadan. Ya. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Lihat bagaimana keistimewaan bulan Ramadan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Hadis yang lain yang menyebutkan tentang keutamaan Ramadan. Hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya. Wa Rasulullah SAW suatu ketika naik mimbar. Naik apa? Mimbar. Lalu Rasul bersabda, amin. Amin. Amin 3 kali. Kemudian Rasulullah ditanya, alama amanta ya Rasulullah? Apa yang kau aminkan ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Atani Jibril. Tadi Jibril datang kepadaku dan berkata, hai Muhammad, qul amin. Hai Muhammad, katakan amin. Raghima anfum ri'in. Semoga terhina orang yang masuk bulan Ramadan, dakhala alaihi syahr Ramadan. Fa kharaja minhu falam yughfar lah. Lalu ia keluar dari bulan Ramadan ternyata belum mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat, Rasulullah mendoakan kehinaan dalam satu riwayat Imam Ahmad, syaqiya abdun, celaka seorang hamba. Rasulullah mendoakan kecelakaan bagi siapa yang masuk padanya bulan Ramadan, lalu selesai bulan Ramadan ternyata dia belum mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena kesempatan buat masuk surga dan mendapatkan ampunan di bulan Ramadan mudah. Mudah sekali. Iya. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Maka dari itu saudara-saudaraku sekalian, bulan Ramadan ini kesempatan yang sangat besar sekali kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita harus bertekad bulat untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang tidak diampuni Allah jangan harap masuk surga. Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih." Allah tidak mengampuni dosa syirik. Berarti kalau tidak diampuni artinya apa? Tidak masuk surga. Ini kesempatan kita untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku sekalian. Jadi ini bulan yang istimewa.
Di bulan Ramadan ini diturunkan Al-Quran yang disebut dengan Lailatul Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Apalagi malam Lailatul Qadar yang Allah menyebutkan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu ternyata lebih baik daripada 1000 bulan. Beribadah di malam itu lebih baik daripada beribadah 1000 bulan. Bayangkan, 83 tahun lamanya. Saudara-saudaraku sekalian, maka menghadapi bulan yang mulia ini, penting kita untuk mempersiapkan apa bekal yang perlu kita persiapkan menuju bulan Ramadan ini. Apa sih bekalnya? Nah, perhatikan baik-baik. Yang pertama, untuk menghadapi bulan Ramadan ini, saudara-saudaraku sekalian, penting kita untuk mensucikan hati kita. Penting kita untuk mensucikan apa? Hati. Saya mau tanya, kalau kita mau kedatangan tamu, rumah kita kotor, kira-kira yang kita lakukan bersihin dulu atau kita hiasin dulu? Bersihkan dulu. Ini mau datang tamu bos agung ini. Demikian Ramadan ini tamu agung. Sementara hati kita masih banyak kotorannya. Yang kita lakukan adalah bersihkan hati kita dulu. Kenapa? Sebab ketika hati kita kotor, bisa jadi puasa kita rusak. Hati kita kotor, bisa jadi puasa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kotoran hati itu akibat maksiat. Kotoran hati itu berupa penyakit. Ya. Pengaruhnya hati yang kotor terhadap ibadah kita itu jelek sekali. Apa sih pengaruh jelek daripada hati yang kotor terhadap puasa ibadah kita? Banyak. Pertama, hati yang kotor mempengaruhi keikhlasan. Ya tidak? Ya tidak, Mas? Iya. Orang yang hatinya kotor, kotor dengan apa misalnya? Misalnya dengan cinta dunia yang berlebihan. Puasanya ternyata tidak 100% lillahi ta'ala. Tapi diwarnai oleh niat yang lain. Apa niat yang lain itu? Mengharapkan kehidupan dunia. Mengharapkan apa? Kehidupan dunia. Emang gak boleh mengharapkan dunia? Mas, coba buka dalam surat Hud ayat 15-16. Nah, nih. Buka surat Hud 15-16. Ini mahasiswa STTD ada yang bisa baca Quran gak? Pada bisa semua? Bisa insyaallah? Coba, saya pengen dengar, pengen tahu saya nih. Kasih hadiah? Ya boleh dah. Baca. Siapa namanya? Apa? Noprianto. Coba baca. 15-16. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن لم يستجيبوا لكم. Surat apa itu? Surat Hud ayat 15. Benar. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. 16. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. Masya Allah, suaranya indah. Coba dibaca artinya.
Untuk ayat yang ke-15, barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Kemudian ayat yang ke-16, itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka. Betul, ya. Dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Betul, lihat ayat ini. Allah mengatakan siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, kami akan berikan apa yang ia inginkan dari amalannya tersebut tanpa dikurangi. Mereka di akhirat nanti tidak akan mendapatkan apapun kecuali api neraka. Batal apa yang mereka amalkan, sia-sia apa yang mereka usahakan. Ternyata orang yang beramal tujuannya pengen dapat dunia, batal amalnya. Tidak diberikan oleh Allah pahala. Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Ashbah wa Nadhair berkata, kalau ada orang yang haji, niatnya dua. Niat yang pertama karena Allah, niat yang kedua karena dunia. Kata beliau, dilihat mana yang lebih dominan. Apabila yang lebih dominan karena Allahnya, dapat pahala. Kalau yang lebih dominan dunianya, dapat dosa. Dan kalau dunia dan karena Allahnya sama-sama kuat, tasaqata, saling berguguran. Tidak dapat pahala, tidak dapat dosa. Nol. Ini akibat hati yang tidak bersih. Hati yang kotor, dikotori oleh cinta dunia yang berlebihan, sehingga akhirnya niatnya gak lurus. Saya mau puasa biar sehat. Nah, kok kamu tujuan puasanya sehat sih? Jangan. Tujuan kamu puasa itu lillahi ta'ala, karena dapat pahala saja, dapat ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Apalagi pengaruh hati yang rusak terhadap amal, Pak. Yang kedua, orang yang hatinya kotor berpengaruh kepada puasa Ramadannya. Bagaimana? Akibatnya dia puasa tapi ya berdusta jalan terus. Gibah, ngerumpi masih dilakukan. Ini orang puasa, tapi ternyata dia masih suka berdusta di saat puasa. Dia tidak bertobat kepada Allah dari dustanya. Rasulullah SAW dalam riwayat Abu Daud, "Man lam yada' qaula zur wal amala bih", siapa yang tidak meninggalkan berkata dusta dan terus-menerus mengamalkannya, falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah, maka Allah tidak membutuhkan puasanya tersebut. Bayangkan akibat daripada apa? Hatinya kotor. Hatinya kotor karena dengan dosa. Dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengaruh yang ketiga, hati yang rusak, yang kotor itu bisa menyebabkan kita setidaknya membuat kita berat dalam beramal soleh. Kenapa? Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, innal ma'asi tuhinul qulub. Maksiat itu membuat hati kita lemah. Lemah dari apa? Dari berbuat ketaatan. Makanya orang yang berat sekali mau melakukan ketaatan, itu akibat daripada maksiat yang ada di hatinya. Aduh, saya mau puasa ini kok berat banget. Kenapa mas? Ya gimana ya, nggak bisa makan. Ya, kok nggak bisa makan cuma seharian aja, kepikiran sih. Iya kan, biar badan saya seterek lah, kalau puasa nanti kurus saya. Tuh kan Pak, rupanya keinginan dunianya terlalu kuat mas. Ya, biar badannya kuat, seterek, mantep, kalau puasa jadi kurus. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, dia lebih beratnya itu karena dia lebih cinta kepada badannya.
Hati-hati akhwat Islam, azani Allah wa iyyakum. Makanya subhanallah, sekarang kita sebelum Ramadan segera introspeksi diri. Adakah penyakit hati kita? Segera kita bersihkan. Adakah dosa di hati kita? Segera kita banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak bersihkan diri, dengan banyak yang minta ampun kepada Allah, istighfar kepada Allah, dan kemudian kita muhasabah diri. Apa sih penyakit-penyakit hati yang ada pada diri kita? Sekarang ada orang masuk Ramadan, sementara dia masih memelihara permusuhan dengan temannya, masih bertengkar. Kira-kira Ramadannya diterima nggak, Pak? Sebutkan dalam hadis Nabi SAW, di setiap Senin dan Kamis, amalan hamba itu ditampakkan kepada Allah. Dan Allah mengampuni dosa-dosa hambanya, kecuali dua orang yang sedang bertengkar. Lalu Allah berfirman, anziru hadain. Tahan dua orang, amalan dua orang ini. Hatta yastaliha, sampai damai dulu. Jadi kalau masih bertengkar, amalannya belum diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba ketika kita bulan Ramadan masih ada tidak hubungan kita tidak baik dengan seorang muslim? Kamu misalnya nih, ada enggak pertengkaran dengan seorang teman yang belum kita selesaikan sebelum Ramadan? Jangan biarkan akhi bulan Ramadan masuk sementara kita masih ada hubungan yang tidak enak dengan seorang muslim karena masalah dunia. Sebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala ukhbirukum?" Ya. Maukah aku beritahu kepada kalian amalan yang lebih utama dari puasa, salat dan sedekah? Apa itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah apa? Salahu dzatil bain. Baiknya hubungan sesama muslim. Fa inna fasada dzatil bain hiyal haliqah. Karena rusaknya hubungan seseorang sesama muslim itulah yang mencukur. Aku tidak katakan mencukur rambut, akan tetapi maksudnya mencukur agama. Berarti rusaknya hubungan kita dengan sesama muslim, saudaraku, itu bisa merusak apa? Bisa mencukur agama kita. Ramadan masuk, sementara kita masih ada hubungan tidak baik dengan sesama muslim. Akibatnya apa coba? Tercukur terus amal kita. Waduh, mengerikan kan? Makanya coba ya, setiap kita periksa deh. Ada enggak kita dengki sama seseorang? Ada enggak ya akhwan Islam azani Allah wa iyyakum permusuhan kita dengan seseorang atau perseteruan atau pertikaian? Segera kita minta maaf. Akhi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Kalau memang kita pernah ada hubungan yang tidak baik, segera perbaiki hubungan kita dengan dia. Saudara-saudaraku sekalian. Jadi ini yang harus kita persiapkan. Persiapan yang pertama adalah mensucikan apa? Hati kita. Membersihkan hati kita supaya ibadah kita maksimal. Orang yang hatinya suci, ibadahnya pun insya Allah diberikan oleh Allah kemudahan. Sebaliknya orang yang hatinya kurang suci, sulit. Sudah kita sebutkan tadi di akhwat Islam azani Allah wa iyyakum. Ini persiapan yang pertama. Sekarang kita masuk yang kedua. Apa persiapan yang kedua yang perlu kita siapkan menuju bulan Ramadan? Saudara-saudaraku sekalian, yang kedua, penting kita membiasakan amal dari sekarang. Biasakan. Bisa karena biasa. Kalau Anda tidak biasa, Anda tidak akan bisa. Biasakan baca Quran dari sekarang. Kalau Anda sekarang tidak biasakan baca Quran, di Ramadan bisa jadi tidak bisa. Biasakan amalan soleh dari sekarang.
Makanya Rasulullah SAW memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Kata para ulama, di antara alasannya adalah membiasakan supaya di bulan Ramadan terbiasa. Saudaraku, membiasakan kebaikan itu harus kita lakukan. Syekh Utsaimin rahimahullah berkata, seseorang itu wafat di atas kebiasaannya. Seseorang itu akan wafat di atas apa? Kebiasaannya. Jangan sampai kita itu membiasakan sesuatu yang tidak bagus. Ada orang terbiasa main internetan. Dalam satu hari mungkin main internet bisa sampai berjam-jam. Ada orang terbiasa di media sosial, di Facebook, di WhatsApp, ya. Mungkin bangun tidur yang pertama kali dipegang bukan Al-Quran, HP. Kalau antum ketinggalan HP, waduh, kayak gimana gitu ya? Waduh, kayak gimana gitu ya? Tapi kalau ketinggalan Al-Quran wala apa, waduh biasa aja. Ketinggalan istri juga biasa aja, Pak ya. Ikhwata Islam azan ya Allah wa iyyakum. Maka ini yang kedua adalah ta'widun nafs al-a'mal al-khairiyah, al-a'mal salihah. Yaitu membiasakan diri kita, jiwa kita untuk selalu beramal kebaikan. Biasakan lisan kita itu berzikir pada Allah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ada seorang laki-laki datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, inna syara'i al-Islam qad kathurat. Wahai Rasulullah, syariat Islam itu sudah banyak sekali. Dan saya tidak hafal. Famurni bi amrin atasyabbatu bih. Perintahkan kepada saya, ya Rasulullah, satu amal yang saya bisa pegang itu kuat. Apa kata Rasulullah SAW? La yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Senantiasalah lisanmu itu basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasakan, Pak, lisan kita itu berzikir. Orang yang lisannya terbiasa berzikir, ini orang menjadi orang yang paling jauh dari ghibah, paling jauh dari dusta, paling jauh dari perkataan-perkataan yang tidak baik, insya Allah. Makanya akhwat Islam, biasakan baca Quran. Saya mau tanya, sudah mulai belum membiasakan baca Quran sekarang? Siapa di antara kalian yang satu harinya baca 1 juz? Ada? Hah? Enggak ada? Masya Allah, barakallah fiik. Subhanallah ya akhwal Islam, harus begitu. Jangan sampai akhwal Islam, ya ketika kita tidak punya kebiasaan, kita akhirnya nggak bisa. Akhirnya apa yang terjadi? Bulan Ramadan habis untuk hal-hal yang sia-sia. Biasakan baca Al-Quran. Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk membiasakan baca Al-Quran. Kata Rasulullah, iqra'hu fi syahr. Baca Al-Quran dalam sebulan. Ada seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, saya mampu lebih cepat dari itu. Kata Rasulullah, kalau begitu baca dalam 15 hari. Adalah sahabat itu berkata lagi, saya mampu lebih cepat dari itu ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kalau gitu baca 7 hari. Dia berkata lagi, saya mampu lebih cepat dari itu ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kalau begitu baca 3 hari sekali. Dia berkata lagi, saya mampu lebih cepat dari itu ya Rasulullah. Kata Rasulullah, tidak ada kebaikan bagi orang yang mengkhatam Quran lebih cepat dari 3 hari. Bayangkan, Rasulullah SAW menjanjikan pahala besar. Kata Rasulullah, man qara'a fi lailatin mi'ata ayah ka'annama qama lailah. Siapa yang membaca dalam satu malam 100 ayat, seakan-akan ia sholat semalam suntuk. Bisa enggak dalam satu malam kita baca 100 ayat? Bisa? Benar?
Harus katakan bisa. Malas Ustadz, paksa. Jiwa kita itu kalau nggak dipaksa, susah. Iya. Kenapa? Karena Allah mensifati jiwa kita itu innan nafsa la'ammaratun bisu. Jiwa itu selalu menyuruh kepada keburukan. Kalau kita tidak memaksa jiwa kita, kapan kita akan paksa? Apakah kita akan terus berkata, nanti? Nanti kapan? Nantilah kalau udah dapat hidayah. Mending dapat hidayah. Kalau nggak dapat hidayah, nantilah kalau sudah ada waktu luang. Emang sekarang nggak waktu luang? Iyalah masih ini masih sibuk Facebookan. Oh loh. Jadi Facebook lebih penting ya. Inilah musibah yang akhwal ikhlam. Azani Allah wa iyyakum. Makanya saudara-saudaraku sekalian, membiasakan kebaikan itu memang pahit di awalnya, betul. Tapi insya Allah manis setelahnya. Ya. Ada seorang ulama tabi'in berkata, namanya Thauban. Kata beliau, qabattu salata 20 sanatan. Faruzittu tana'um biha 20 sanah. Aku berjuang untuk membiasakan sholat sunnah 20 tahun lamanya. Maka aku diberikan rezeki merasakan nikmat dengan sholat itu setelah 20 tahun. Setelah 20 tahun baru dikasih oleh Allah kenikmatan. Ini menunjukkan kita memang harus berjuang, Mas. Sekarang kita harus berjuang untuk membiasakan baca Al-Quran. Coba. Ya. Saya mau tanya, terutama nih yang mahasiswa STTD ini. Waktu luang kamu dalam sehari berapa menit? Berapa menit? Berapa jam? Hah? Apa? Habis Isya banyak. Berarti dari pagi habis subuh sampai maghrib penuh. Habis Isya capek nggak, Mas? Hah? Apa? Harus dipaksakan. Ahsan, barakallahu fiik. Iya, betul sekali. Iya. Aduh, habis Isya udah kecapean karena udah banyak kegiatan tadi. Udah nggak apa-apa. Habis Isya tidur. Bangun jam 3. Sholat tahajud. Atau kalau tidak bisa sholat tahajud, sholat witir, baca Quran. Ada waktu untuk baca Quran. Dahulu para sahabat Nabi SAW ada 3 perkara yang mereka tidak pernah tinggalkan dalam setiap harinya. Yang pertama apa? Sedekah. Yang kedua baca Quran. Yang ketiga zikir. 3 perkara ini tidak pernah mereka tinggalkan setiap harinya. Demikian pula kita. Maka dari itulah yang akhwat Islam sudah saya sebutkan, pembiasaan diri untuk amalan kebaikan ini berat memang, tapi harus dipaksa, harus. Kalau kita tidak bisa membiasakan diri di atas amal saleh, kita akan terbiasa di atas amal keburukan. Kalau tidak keburukan, setidaknya perkara yang tidak ada manfaatnya. Sahih. Kenapa sih Ustadz saya ini sulit banget ya Ustadz ya, kalau sholat tuh sulit, susah khusyuknya, udah gitu kalau sholat pengennya cepat-cepat selesai. Kenapa ya Ustadz ya, kalau saya baca Quran nih, baca 1 lembar aja kayak lama banget. Jawabnya satu, Mas, karena ada sesuatu yang lebih asyik dari itu. Kata Ibnu Qayyim, hati manusia itu bagaikan bejana. Antum lihat gelas, kalau saya campur dengan ini, ya, sampai penuh, kira-kira air yang tadi yang ada keluar tidak? Keluar. Kalau saya penuhi dengan tanah, air itu akan keluar tidak? Keluar. Demikian pula hati kita. Kalau kita sudah merasa asyik dengan sesuatu, yang lain keluar.
Kalau kita lebih asyik dengan misalnya game, jangan harap Anda akan asyik dengan baca Quran. Karena game lebih mengasyikkan di hati Anda. Ketika Anda sudah merasa asyik dengan main game, ketika Anda sudah merasa asyik dengan internetan, dengan media sosial, maka untuk menghafal Quran, untuk membaca Al-Quran, gak asyik bagi Anda. Demikian hati kita ya akhi. Maka kalau ada orang yang sudah membiasakan diri dengan Al-Quran, sehingga Al-Quran lebih asyik di hatinya, maka disitulah Masya Allah dia akan merasakan kenikmatan. Dia akan merasakan apa? Kenikmatan ya akhwal Islam, azani Allah wa iyyakum. Minum dulu bentar. Saudara-saudaraku sekalian, jadi yang kedua ini apa? Membiasakan amalan soleh. Biasakan Anda berucap berkata baik. Jangan biasakan berucap berkata buruk. Biasakan memanage waktu dengan baik. Bisa enggak Pak manage waktu dengan baik? Susah memang Pak. Dan bisa enggak kita disiplin? Kalau antum kalau di sekolah biasanya disiplin karena dipaksa sama sekolah ya kan? Karena sudah ada peraturan dari sekolah, gimana lagi harus begitu. Tapi antum yang sudah tidak terikat dengan sekolah, bisa enggak disiplin seperti ketika Anda di sekolah? Tapi disiplinnya di atas kebaikan. Saya disiplin pengen betul-betul memanfaatkan waktu saya terbiasa di atas kebaikan. Wah itu berat Pak, kecuali dengan cara jihad melawan hawa nafsu. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum. Ini yang kedua. Bekal yang ketiga. Apa itu? Kita harus punya target. Di bulan Ramadan ini target Anda apa? Iya. Kalau kita tidak punya target, sulit kita mengatur waktu. Seorang pebisnis, terkadang dia punya target. Pokoknya target dalam setahun ini harus terjual sekian barang. Bagaimana cara merealisasikan target itu? Berarti kita harus melakukan langkah-langkah. Langkah-langkahnya ini. Harus Pak. Kita pun harus punya target dalam bulan Ramadan ini. Saya mau target Ustadz, di bulan Ramadan ini khatam Quran 3 kali. Bagus. Anda sudah punya target yang bagus. Kamu apa targetnya? Saya targetnya Ustadz, di bulan Ramadan ini khatam Quran sekali plus khatam Sahih Bukhari. Mau baca Sahih Bukhari. Bagus. Anda sudah punya target. Sekarang kamu targetnya apa di Ramadan nih? 3 kali? Masya Allah. Alhamdulillah. Kamu targetnya apa nanti bulan Ramadan ini? Memperbanyak amalan sunnah seperti apa? Sholat sunnah, Masya Allah. Yang jelas ini harus kita ya betul-betul target yang kita inginkan dari bulan Ramadan ini betul-betul kita berpikir bagaimana cara merealisasikannya. Akhwat Islam, saudara-saudaraku sekalian. Ya, orang yang menuntut ilmu enggak punya target, susah nuntut ilmu. Antum cuma sebatas nuntut ilmu, saya nuntut ilmu. Udah 10 tahun enggak punya target, gitu-gitu toh, ilmunya enggak nambah-nambah. Tapi kalau antum nuntut ilmu pakai target, setahun ini saya harus menguasai bahasa Arab. Setahun depan saya harus menguasai ilmu usul fikih. Setahun ini saya harus menguasai sekian buku. Saya harus baca buku. Kalau kita punya target seperti itu, insya Allah itu sangat membantu kita, saudara-saudaraku sekalian. Ya akhal Islam, azani Allah wa iyyakum. Nah ini perkara yang keberapa? Yang ketiga. Ya, bekal yang harus kita lakukan sebelum Ramadan ini, kita harus persiapkan baik-baik. Ramadan ini saya punya target mau setiap 3 hari khatam misalnya.
Gimana cara menyelesaikan? Berarti, wah, kalau 3 hari khatam berarti 1 hari 10 juz. Saya kira-kira baca Quran 1 juz berapa ya? Setengah jam sampai. Iya. Oke, kalau gitu saya atur waktunya. Sekian. Insya Allah bisa. Masya Allah ya akhul Islam. Azani Allah wa yakum. Nah ini perkara yang keberapa? Yang ketiga, bekal yang harus kita lakukan sebelum Ramadan ini. Sudah ada niat yang kuat. Ya, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, waktu kita itu 3. Waktu kita itu apa? 3. Yang pertama, waktu yang sudah berlalu. Yang kedua, waktu yang akan datang. Yang ketiga, waktu yang sedang berjalan. Memperbaiki waktu yang telah berlalu dan memperbaiki waktu yang telah datang mudah. Memperbaiki waktu yang telah berlalu caranya apa? Taubat, istighfar. Memperbaiki waktu yang akan datang caranya apa? Kata beliau, azam, niat yang kuat. Untuk yang akan datang saya harus punya niat begini. Yang sulit kata beliau, memperbaiki waktu yang sedang berjalan. Itu yang sulit. Di saat kita sudah ada niat nih, Ramadan insyaallah target saya sekian. Nah ketika pas jalan, disitulah ya akhi banyak ujian. Banyak apa? Godaan. Pasti itu. Apa coba godaannya? Yang pertama, setan datang dengan membawa kata nanti. Nanti ajalah, gampang. Besok masih ada. Nanti sore. Hati-hati dengan kata-kata nanti ini. Al-Hasan Al-Basri sudah mewanti-wanti, Mas. Apa kata Al-Hasan Al-Basri? Iyyak wat taswif. Jauhi oleh kamu kata-kata nanti. Jauhi oleh kamu. Fa innaka fi yaumik walasta fi ghadik. Karena kamu sedang berada hari ini, bukan hari besok. Kalau hari besok masih ada, kamu akan bisa seperti hari ini. Tapi kalau besok sudah tidak ada, kamu tidak akan menyesal. Saudaraku sekalian, ucapan Al-Hasan Al-Basri Masya Allah sekali. Artinya kalau kita bisa memanfaatkan waktu di hari ini, besok kita akan bisa memanfaatkan waktu insya Allah. Tapi kalau hari ini kita tidak bisa memanfaatkan waktu, besok pun kita tidak akan bisa memanfaatkan waktu. Makanya saudara-saudaraku sekalian, ya, disinilah memang Masya Allah. Untuk merealisasikan ini tuh butuh kepada apa Pak? Mujahadah. Butuh kepada apa? Mujahadah, jihad melawan hawa nafsu kita. Banyak di akhi ketika dihadapkan berjihad melawan hawa nafsu ini banyak yang kolab. Karena Masya Allah kita harus menghadapi 2 nih. Menghadapi jiwa kita, yang kedua menghadapi setan. Iya. Makanya akhi minta kepada Allah agar Allah memberikan kekuatan untuk bisa merealisasikan niat kita yang baik. Minta kepada Allah, tawakal kepada Allah. Karena tawakal dalam ibadah itu penting sekali. Allah Ta'ala berfirman, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya apa Mas? Jangan ditunjuk kok malah ke temennya begini. Kamu itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in artinya apa? Enggak tahu. Iyyaka yang di belakangnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in artinya apa? Al-Fatihah loh tiap hari kamu baca, masa enggak tahu? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in artinya apa? Masya Allah, siapa namanya? Muhammad?
corlang. Dari mana nih? Habis kasih. Iyyaka na'bud, hanya kepada Engkau kami beribadah. Kemudian Allah mengatakan apa? Hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Kenapa Allah mengatakan minta pertolongan setelah ibadah? Kata para ulama, karena ibadah itu berat. Butuh pertolongan dan bantuan dari Allah. Butuh bantuan dari Allah. Kalau Allah tidak tolong kita, Allah tidak bantu kita, kita tidak bisa. Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, bantu saya untuk bisa memperbaiki ibadah saya ini, ya Allah. Ya Allah, bantu saya untuk bisa berpuasa dengan cara yang sebaik-baiknya, ya Allah. Ini penting sekali saudara-saudaraku sekalian. Ikhwata Islam azani Allah wa ya. Jadi ini bekal yang keberapa? Yang ketiga. Apa itu? Punya target. Yang keempat, Mas, apa bekal sebelum Ramadan? Yaitu berilmu tentang fikih Ramadan, fikih puasa. Harus tahu dong fikih puasa kayak gimana. Kalau kamu tidak punya ilmu sesuatu, saya yakin kamu tidak bisa melakukannya. Saya berikan contoh. Kamu nggak punya ilmunya bagaimana cara membuat sebuah jembatan yang bagus. Gimana kamu akan bisa? Sulit. Kamu nggak punya ilmunya gimana cara bikin kue yang enak. Kue misalnya kue bolu gitu kan. Harus ada ilmunya, ada. Apalagi masalah yang sifatnya amal, Pak. Makanya penting, kata Imam Bukhari apa? Bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Bab berilmu dulu sebelum berkata dan beramal. Sebelum puasa nih, kaji betul bagaimana fikih Ramadan. Saya mau tanya, rukun puasa ada berapa? Rukun puasa ada berapa? Niat, betul. Yang kedua? Ahsan, barakallahu fiik. Kasih itu. Siapa namanya? Masya Allah. Jadi rukun yang pertama apa? Niat. Niat tempatnya di mana? Di hati. Semua ulama sepakat niat tempatnya di hati, bukan di lisan. Dan niat tidak perlu diucapkan, Pak. Tidak perlu kita ucapkan nawaitu soma godin, tidak perlu. Karena niat itu tempatnya di hati dan Rasulullah tidak pernah mengucapkan niat untuk puasa. Tidak perlu. Demikian pula yang kedua, menahan diri dari segala sesuatu yang bisa membatalkan apa? Yang membatalkan puasa apa aja? Pertama, makan dan minum doang. Makan dan minum doang? Makan dan minum dengan sengaja. Nah, kalau makan minum nggak sengaja masa batal? Nggak sengaja, lupa. Misalnya antum lagi puasa nih, lupa ada makanan di 4 juga, blok. Selesai, kamu kan lagi puasa. Oh iya, astagfirullahaladzim, gimana tuh? Kata Rasulullah, man nasiya fa'akala o syariba, ya, falyutimma sauma. Siapa yang lupa lalu ia makan dan minum, hendaklah ia sempurnakan puasanya. Fa inna ma at'amahu Allah wa saqah. Karena Allah sedang memberikan makan dan minum kepadanya. Alhamdulillah. Apalagi pembatal puasa? Berhubungan suami istri di malam hari, di siang hari. Iya. Maka kalau berhubungan suami istri di siang hari, syaratnya apa? Mukim. Kalau mereka dua-dua lagi safar, boleh. Karena musafir tidak wajib berpuasa. Tapi kalau dia di mukim, lagi puasa, berjima, maka wajib bayar kafarat dengan memerdekakan hamba saya atau berpuasa 2 bulan berturut. Kalau tidak mampu maka memberi makan 60 fakir miskin. Ya. Nah, pahami itu baik-baik.
Iya. Kalau ngorong batalin puasa enggak? Tahu ngorong nih gini nih. Ngorong. Ngupil. Ngebatalin puasa enggak? Enggak ada dalilnya, Mas. Iya. Banyak di antara masyarakat itu bilang apa? Enggak boleh ngupil. Kenapa? Nanti batal lo puasanya. Mana dalilnya? Kita tidak boleh mengatakan sesuatu membatalkan kecuali dengan dalil. Banyak perempuan ketika Ramadan masaknya keasinan, Mas. Pas ditanya sama suaminya, saya lagi puasa, masa mau cicipi? Padahal kata Ibnu Abbas, la ba'sa an yadhuqal khal ma lam yadkhulil halq. Enggak apa-apa cicipi selama tidak masuk ke kerongkongan. Enggak apa-apa, Ibu. Habis masak dicicipi, keasinan apa enggak nih? Tapi jangan ditelen, batal. Dikeluarin. Nah, ya, kalau enggak paham kan begitu, Pak. Orang enggak paham fikih puasa, ya akhwal Islam azani Allah wa yakum. Terkadang sikap jatuh kepada apa? Menganggap sesuatu batal padahal itu tidak batal. Iya. Sehingga akhirnya dia menjauhi sesuatu yang dibolehkan dalam syariat. Saudara-saudaraku sekalian. Jadi ini ya, yang keempat yang harus kita lakukan adalah apa? Berilmu tentang fikih puasa. Tahu betul bagaimana cara puasanya Rasul. Situ mau sahur, harus tahu bagaimana sahurnya Rasul. Ya, ada orang sahur jam 1, jam 2, Mas. Ini orang sahur apa-apaan? Sahur itu bahasa Arab, artinya dari kata sahar. Sahar itu artinya akhir malam. Disebut sahur artinya makan di akhir malam. Lah kalau antum sahur jam 1, jam 2 itu bukan sahur, itu namanya makan malam. Ya. Zaid bin Thabit berkata, tasaharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah bersahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Thumma qama ila shalah. Kemudian Rasulullah setelah itu pun berdiri menuju salat. Lalu Anas bertanya, "Kam kana baina sahurir wa bainal adzan?" Berapa jarak antara sahur Rasulullah dengan adzan? Apa kata Zaid? Qadra khamsina ayah. Sekitar membaca 50. Kamu kalau baca 50 ayat berapa menit? Hah? Setengah jam. Kalau setengah jam biasanya nggak lancar, Mas. Kalau lancar itu 50 ayat paling 15 menit, nggak sampai bahkan. Bayangkan Rasulullah SAW sahurnya cuma 50 ayat. Nah ini yang akal Islam, azani Allah wa yakum. Coba pelajari masalah-masalah seperti ini ya akhi. Ya supaya kita puasanya benar gitu loh. Sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu persiapan yang keempat tuh. Jangan lupa belajar tentang fikih Ramadan. Saya tidak akan membahas karena kajian kita bukan sedang tentang fikih Ramadan, Mas. Kecuali kalau memang judulnya fikih Ramadan, saya akan bahasnya tentang fikih Ramadan. Tapi masalahnya judulnya bekal Muslim sebelum Ramadan. Berarti apa yang harus kita persiapkan menuju bulan Ramadan? Karena untuk bahas fikih Ramadan lumayan lama juga ya waktunya. Tapi secara cepat saja ya, bahwa pertama rukun puasa ada 2. Niat, yang kedua menjauhi pembatal-pembatal puasa. Syarat wajib puasa ada 6. Syarat wajib puasa ada berapa? 6. Yang pertama muslim, yang kedua balik, yang ketiga berakal, yang keempat mampu untuk puasa, yang kelima mukim tidak musafir.
Dan yang keenam khusus perempuan tidak dalam keadaan haid dan nifas. Ini syarat wajib puasa. Siapa yang bisa mengulangi? Siapa yang bisa mengulangi? Nah, yang pertama, Mas Muslim, orang kafir sah enggak? Enggak sah. Yang kedua, balik, anak-anak sah tidak? Hah? Sah, tapi belum wajib. Yang ketiga, hah? Berakal, orang gila. Yang keempat, mukim. Yang kelima, mampu untuk berpuasa. Yang keenam, ahsan, kasih. Siapa namanya? Agus, Masya Allah. Ikhwatal Islam, azani Allah wa iyyakum. Ya. Ini syarat wajib apa? Puasa. Puasa Ramadan dimulai dari kapan sampai kapan? Ada yang tahu? Dari terbit fajar sampai terbenam? Bukan dari imsak. Hah? Berpuasa Ramadan mulainya dari apa? Dari semenjak terbit fajar sampai terbenam matahari, bukan dari imsak. Tapi kenapa di masyarakat kalau imsak katanya, imsak. Jangan makan, jangan minum. Iya. Sebagian orang ada yang bilang imsak itu cuma kehati-hatian aja. Supaya jangan sampai pas kita makan tahu-tahu apa? Masuk subuh. Sebetulnya kehati-hatian seperti ini, Mas, enggak sesuai dengan kaidah syariat. Yang pertama, Ibnu Abbas berkata, "Kul masyaqaqta hatta la tasyuk." Makan saja selama kamu masih ragu. Sampai kamu yakin. Jadi selama masih ragu nih, udah masuk apa belum? Udah makan aja. Sampai yakin, baru berhenti. Iya. Maka dari itu, ya akhwat Islam, azani Allah wa iyyakum. Diriwayatkan dalam sebuah hadis, apabila seseorang memegang gelas, mau minum, kemudian terdengar adzan, kata Rasulullah, jangan diletakkan sampai dihabiskan dulu. Nah, di sini terjadi ikhtilaf, apakah hadis ini hasan atau dhaif? Iya. Syekh Albani merojihkan bahwa hadis ini hasan insyaallah. Demikian pula Syekh Ali Hasan dan yang lainnya. Ya akhwat Islam, azani Allah wa iyyakum. Perhatikan adab pada puasa. Ada puasa pertama. Ya. Ketika kita berpuasa, jauhi hal-hal yang bisa mengurangi pahala puasa. Berkata dusta, berbuat maksiat. Demikian pula ketika kita sedang berpuasa, jauhi hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Jauhi apa? Hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Dalam riwayat Tirmidzi Rasulullah bersabda, dalam riwayat Ibnu Khuzaimah Rasulullah bersabda, "Laisa siyam 'anil akli wasyurbi." Puasa itu bukanlah sebatas menahan diri dari makan dan dahaga. Wa innamas siyam 'anil lagwi warrafathi. Akan tetapi hakikat puasa itu menahan diri dari perbuatan yang sia-sia dan dari ucapan yang tidak baik. Perhatikan, rupanya di saat kita puasa Ramadan, hal-hal yang sia-sia saja dianjurkan kita untuk meninggalkannya. Banyak di antara kita, Mas, ada istilah ngabuburit. Tahu ngabuburit? Ngabuburitnya ngapain coba? Pergi ke taman, pergi ke tempat. Ngapain coba? Gak ada manfaatnya terkadang. Cuma main catur. Iya. Salah. Ngabuburit yang benar tuh baca Quran. Pergi ke taman, baca Quran. Masya Allah. Iya. Itu ngabuburit baru. Ini ngabuburit cuma ngabisin waktu untuk hal-hal yang gak ada manfaatnya. Sampai ada, ya, saya lihat ada orang ngabuburit dari pagi sampai sore, habis waktu main game. Pas ditanya apa katanya? Saya kalau main game gak kerasa puasanya Ustadz. Ya elah. Jadi ya tujuan dia gimana biar gak kerasa udah. Jangan begitu. Habis saya kalau baca Quran tuh kerek-kerek, aduh gak kuat. Ya memang
Justru amal itu semakin berat, semakin besar pahalanya. Kata para ulama, al-ajru ala qadril masyaqqah. Pahala itu sesuai dengan berat atau tidaknya amal. Semakin berat, semakin besar. Dulu Aisyah mau puasa sunnah itu sengaja nyari hari yang paling panas. Aisyah dulu mau puasa sunnah sengaja nyari hari yang paling panas. Puasa. Ketika ditanya kepada Aisyah apa? Kalau barang murahan semua orang bisa beli. Kalau barang murahan semua orang apa? Bisa beli. Saya maunya yang paling bagus. Masya Allah, akhul Islam, azani Allah wa yakum. Artinya semakin berat amal, semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau di saat kamu sedang puasa lelah ya Allah, kemudian kamu berusaha untuk bagaimana tetap di atas kebaikan dan ketakwaan, Masya Allah, itu pahalanya beda mas dengan orang yang tidak seperti itu. Ikhwata Islam, azani Allah wa yakum. Ya. Nah itu diantara adab berpuasa. Diantara adab berpuasa apa? Banyak berdoa di saat puasa. Kenapa? Karena orang yang sedang berpuasa itu doanya mustajab. Kata Rasulullah SAW, salatu da'awat. Ada 3 doa yang tidak ditolak. Yang pertama as-saim. Orang yang sedang berpuasa. Ya. Jadi kalau sedang berpuasa itu banyak-banyak berdoa supaya Allah dengar doa kita. Adapun hadis as-shaim inda fitri du'aun la yurad. Orang yang berpuasa ketika berbuka puasa ada doa yang tidak ditolak, itu hadisnya lemah, tidak sahih. Iya. Saudara-saudaraku sekalian. Nah, pas buka puasa ada perkara yang harus diperhatikan. Apa itu? Yang pertama tidak boleh menunda-nunda sampai gelap. Nggak boleh. Kata Rasulullah, la tazalu ummati ala khairin. Umatku akan senantiasa di atas kebaikan ma'ajjalul fitr, selama mereka bergegas berbuka puasa. Ya. Yang kedua, berbukalah dengan kurma terlebih dahulu. Kata Anas adalah Rasulullah SAW berbuka dengan rutob sebelum sholat maghrib. Jadi usahakan sebelum sholat maghrib kita makan dulu beberapa rutob, baru pergi ke masjid sholat. Jangan sampai pas buka langsung blok semua masuk, mas. Ya Allah, ada kolang-kalingnya, ada ininya, habis semua. Pas mau terawih, aduh nanti malam aja deh. Ya. Ini kan payah sekali. Makanya Rasulullah SAW kalau berbuka itu dengan rutob. Kalaupun mau makan jangan banyak-banyak dulu, karena persiapan mau sholat taraweh. Ya. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Kalau di masyarakat kita lagi berbuka puasa doanya apa Pak? Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Ini lafaz dengan selengkap ini enggak ada dalilnya, satu pun juga. Dalam kitab-kitab sunnah enggak ada. Yang ada dengan lafaz Allahumma lakasumtu wa ala rizkika aftartu. Itu pun lemah riwayatnya. Yang hasan insyaallah yaitu ucapan dhahabadh dhama wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Tapi baca doa itu kalau habis minum, Mas. Karena artinya apa coba? Dhahabadh dhama, telah hilang dahaga. Lah kalau belum buka belum hilang lah. Telah hilang dahaga. Woi, belum woi, belum hilang. Ya. Dhahabadh dhama wabtallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Baca bismillah. Ya. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Saudara-saudaraku sekalian, jangan lupa di bulan Ramadan banyak sedekah buat antum yang punya harta.
Kenapa? Karena sodakoh itu memadamkan dosa. Rasulullah bersabda tentang puasa apa? Puasa itu junnatum minan nar, tameng dari api. Sodakoh itu memadamkan dosa. Kalau antum punya tameng tapi nggak punya pemadam, kurang kuat. Tapi kalau kita punya tamengnya, punya pemadamnya, kuat banget. Makanya kenapa Rasulullah di bulan puasa itu lebih dermawan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya, supaya memadukan antara puasa dengan sodakoh. Luar biasa. Maka dari itu ya akhi, di bulan Ramadan jangan tinggalkan 3 perkara tadi: puasa, sodakoh, dan sholat malam. Ya, pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Nah, inilah hal-hal yang perlu kita ketahui dan kita persiapkan sebelum bulan Ramadan. Semoga kita semua diberikan oleh Allah kekuatan ya akhi untuk bisa melewati bulan Ramadan dengan ketaatan. Dan semoga Allah menerima amal ibadah kita selama bulan Ramadan nanti. Dan termasuk orang-orang yang dikeluarkan dari bulan Ramadan dalam keadaan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya kira cukup, kita buka tanya jawab. Baik, jazakallah khair Ustaz atas apa yang Ustaz sampaikan. Kita buka yakni sesi yang kedua, yakni tentang tanya jawab. Ustaz, ada beberapa pertanyaan Ustaz. Saya yang seleksi apa Ustaz? Langsung Ustaz. Baik, untuk kita ketahui bersama-sama bahwa Ustadz kita, Ustadz Abu Habibus Salam, beliau adalah lulusan dari Universitas Islamiyah Madinah atau Jamiah Islamiyah di Madinah, Arab Saudi, dan beliau adalah pemateri tetap di Roja TV dan Radio Roja. Dan untuk kajian-kajian beliau juga bisa kita buka bersama-sama di channel YouTube dan berbagai TV-TV dakwah. Dan insya Allah apa yang beliau sampaikan adalah merupakan dari dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah yang sahihah. Ada pertanyaan, bolehkah membayar kafarat diganti uang? Nggak boleh. Kafarat itu kata para ulama harus berupa makanan. Maka tidak boleh diganti dengan apa? Uang. Iya. Maka memberi makan 60 fakir miskin harus beri makan, bukan kasih uang. Ya. Saya seorang karyawan swasta, diagendakan di pertengahan bulan Ramadan training di luar negeri selama 1 minggu. Dengan agenda tersebut hati ini jadi gundah, karena khawatir banyak meninggalkan amalan soleh karena di negara yang akan dikunjungi mayoritas non-muslim. Mohon saran Ustadz agar tetap semangat dan hati tetap bersih menjalankan saum. Kalau memang itu sudah ditugaskan oleh perusahaan kamu, ya, dan menjadi kewajiban perusahaan, ya sudah jalankan dengan niat menjalankan amanah. Karena menjalankan amanah itu wajib dan pahalanya juga insya Allah besar. Ya. Maka dari itu, selama di sana hendaknya kamu menggunakan waktu sebaik mungkin. Ya kalau memang misalnya di sana ya trainingnya sudah selesai, malamnya baca Quran, upayakan sholat tarawih bersama teman-teman yang di sana juga ada muslim misalnya. Upayakan semaksimal mungkin. Ya. Yang jelas yang harus diketahui juga bahwa musafir diberikan rukhsah untuk tidak puasa. Kalau memang selama di sana berat, trainingnya berat, sehingga mau puasa juga sulit, maka diberikan rukhsah untuk musafir tidak berpuasa, nggak apa-apa. Asar wajib diganti, ya diqadha. Ustadz,
Apakah memaksa diri untuk beramal bisa ikhlas atau termasuk riya? Dengerin. Salah kalau kita punya persepsi ikhlas itu artinya tidak terpaksa. Salah. Ikhlas itu artinya mengharapkan wajah Allah. Itu ikhlas. Kalau kita terpaksa dan kita wajib memaksa diri, tapi kita mengharapkan wajah Allah, ikhlas. Ustaz, saya ini kok sholat 5 waktu terpaksa ya? Emang harus dipaksa. Kalau kamu nggak maksa, kamu susah. Yang namanya jiwa kita itu selalu menginginkan apa? Keburukan, senang-senang, malas, leha-leha. Itu jiwa manusia. Kalau nggak dipaksa susah. Makanya saudaraku, lakukan walaupun Anda terpaksa. Iya. Mau nggak masuk Islam? Masuk surga? Mau. Kata Rasulullah, al-jannah hufat bil makarih. Surga itu dikelilingi oleh sesuatu yang tidak disukai oleh jiwa kita. Jadi surga itu dipenuhi atau dikelilingi oleh sesuatu yang berat untuk jiwa kita. Berarti kalau mau masuk surga, kita harus paksa nih jiwa kita. Harus dipaksa, kalau enggak susah. Makanya ya akhwat Islam, jadi salah persepsi yang mengatakan ikhlas itu artinya tidak terpaksa. Salah. Saya pernah ngobrol dengan seseorang. Dia bilang ke saya gini, Ustadz, saya dalam sehari semalam sholat cuma 2 rakaat. Terus sholat 5 waktunya kemana Pak? Ya saya tidak lakukan karena saya merasa terpaksa. Daripada saya terpaksa, mendingan saya 2 rakaat saja, tapi penuh dengan ikhlas. Wah. Saya bilang, Pak, Bapak kan seorang bisnismen, Pak. Bapak ketika cari duit itu capek nggak, Pak? Diem dia. Iya betul, capek. Buat cari duit Bapak berani capek. Dan Bapak paksakan untuk capek. Demi Bapak untuk dapat duit, Bapak paksakan dari Bapak buat capek. Masa mau dapat surga nggak mau capek, Pak? Bengong si Bapak itu. Iya juga ya kata dia. Alhamdulillah sekarang sholat 5 waktu. Itu terkadang Pak, ya. Jadi salah persepsi tentang makna apa? Ikhlas. Jadi dia kira ikhlas itu tidak terpaksa. Salah. Ikhlas itu mengharapkan wajah ridho Allah. Saya pekerja berat. Apa saya punya uzur untuk tidak puasa? Kalau memang tidak ada pekerjaan lain. Dan itu satu-satunya pekerjaan yang bisa saya lakukan dan sangat berat. Semoga Allah memaafkan Anda ketika Anda tidak berpuasa. Iya. Maka qodoklah di waktu yang akan datang. Gak bisa juga Ustadz, gimana kapan qodoknya? Orang kerjanya saya berat banget begini. Kalau begitu bayar fidyah. Iya. Mana yang lebih baik? Baca Al-Quran lebih banyak tapi nggak ngerti, atau baca Al-Quran tapi paham artinya? Tapi kalau paham artinya, jumlah ayat yang dibaca lebih sedikit. Mana yang lebih utama? Yang lebih utama yang kedua. Kenapa? Karena tujuan diturunkan Al-Quran adalah supaya menjadi pelajaran untuk kita. Dan Allah memerintahkan kita mentadaburi Al-Quran. Maka semakin kita membaca Al-Quran dengan penuh tadabur, itu lebih utama dibandingkan kita sebatas baca banyak tapi kagak ada yang paham. Makanya kata Ibnu Abbas, lebih saya sukai baca Al-Baqarah dalam sebulan tapi saya paham daripada saya khotam Quran dalam sebulan. Iya. Ustaz, kalau untuk bulan Ramadan Ustaz, khusus di bulan Ramadan apakah baca Quran terus apa perlu dengan artinya Ustaz?
Gimana dong di bulan Ramadan? Apakah baca Quran terus atau tadabbur juga? Kalau kamu bisa menggabungkan dua perkara, top. Ada waktu buat tadabbur, ada waktu untuk baca Al-Quran. Sehingga menggabungkan dua perkara yang bagus insya Allah. Tapi kalau kamu waktunya sempit banget, bisanya cuma buat tadabbur, ya udah pilih tadabbur. Karena itu yang lebih besar pahalanya insya Allah dan lebih bermanfaat untuk hati kita. Iya. Teman saya mengadakan buka puasa bersama. Dia mengundang teman laki-laki dan perempuannya. Jika saya datang, saya khawatir tidak bisa menjaga pandangan saya, dan jika saya tidak datang, saya takut menyakiti perasaannya. Loh, kalau ini berarti campur baur dong laki-laki perempuan. Kamu bilang ke teman kamu, saya mau datang tapi syaratnya satu. Apa tuh? Cewek cowok dipisah. Perempuan sebelah sana, laki-laki sebelah sini. Lalu fanatik banget loh sama agama. Biarin. Fanatik saya sama Allah dan Rasulnya daripada fanatik sama kamu. Ya. Harus tegas dalam agama itu, Mas. Tidak ada istilah tawar-menawar dalam din, dalam akidah. Tidak ada. Ya. Nggak ada istilah perasaan, aduh nggak enak nyakitin dia. Kamu nggak enak sama dia, tapi sama Allah kok enak-enak aja, kan lucu. Ya. Nggak boleh seperti itu. Tegas, bilang saya mau datang tapi tolong cowok sebelah sana, cewek sebelah sini. Nggak boleh campur baur begitu. Ya. Teman saya belikan teman saya suatu barang, tapi saya harus memberi beberapa uang kepada teman saya itu. Saya belikan teman saya suatu barang, tapi saya harus memberi beberapa uang kepada teman saya itu, maksudnya. Jadi membelikan barang sekaligus ngasih duit gitu. Hah? Padahal barang itu menurut saya nggak bermanfaat. Lalu ngapain dibeliin buat dia? Udah tahu nggak ada manfaatnya dibeliin. Kata Ibnu Qudamah, la yajuzu bai'u ma la yanfa'. Tidak boleh menjual belikan barang yang nggak ada manfaatnya. Nggak boleh. Ya. Maka kalau nggak ada manfaatnya nggak usah dibeli, nggak usah dijual. Ketika Ramadan kita sholat tarawih dan witir di masjid. Sebelum sahur sholat tahajud. Apakah kita menutup saat tahajud dengan sholat witir lagi atau bagaimana ya Ustadz? Mas, sholat tarawih itu termasuk sholat malam. Sholat tarawih itu termasuk sholat apa? Malam. Boleh nggak sih Ustadz kalau habis sholat tarawih nanti malam saya sholat tahajud lagi? Terjadi ikhtilaf para ulama, apakah boleh lebih dari 11 rakaat atau tidak? Yang ini jadi masalah. Jumhur ulama dan pendapat imam yang 4 mengatakan boleh lebih dari 11 rakaat. Dasarnya hadis sholat malam itu dua. Kata Syekh bin Baz, hadis ini mutlak dan tidak memberikan batasan. Sehingga ini menunjukkan boleh dua terserah. Sementara sebagian ulama mengatakan 11. Berdasarkan hadis Aisyah, Rasulullah SAW tidak pernah lebih dari 11 rakaat di Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Namun kata jumhur, itu perbuatan Rasul, perbuatan tidak mengkhususkan dan tidak mengikat perkataan Rasulullah SAW. Itu semata-mata menunjukkan yang dipilih oleh Rasulullah 11 rakaat. Kita katakan, bukankah kalau kita memilih yang dipilih Rasul lebih baik? Kalau begitu masalahnya lebih baik atau tidak? Adapun boleh, saya berpendapat boleh. Tapi kalau masalah lebih baik, maka yang lebih baik cukupkan 11 rakaat.
Karena itu yang Rasulullah pilih. Nah sekarang antum misalnya mau merajikan pendapat jumhur, saya mau pendapat jumhur Ustaz, nanti malam saya mau sholat lagi, silakan. Tapi kata Rasulullah, tidak boleh ada 2 witir dalam satu malam. Tidak boleh ada 2 witir dalam satu malam. Jadi saya nggak perlu witir lagi, nggak perlu. Cukup sholat 2, terserah. Mau 100 rakaat kek, iya. Apakah ada tanda-tandanya ya Ustadz seseorang hamba dapat ampunan dari Allah? Tanda apa nih? Tanda fisik? Enggak ada tanda fisiknya Mas. Jadi orang yang dapat ampunan Ramadan wajahnya bercahaya gitu. Kalau ketawa kling gitu. Ya enggak lah. Ya. Terus tandanya apa? Tandanya setelah Ramadan semakin baik. Sebelum Ramadan dia nggak pernah biasa baca Quran. Setelah Ramadan, masya Allah, jadi kebiasaan baca Quran terus. Sebelum Ramadan nggak pernah ada kebiasaan sholat tahajud. Setelah Ramadan, masya Allah tahajud terus. Sebelum Ramadan, ya dia ngomongnya suka kasar dan yang lainnya. Setelah Ramadan, masya Allah lebih baik akhlaknya. Insya Allah itu tanda ibadahnya diterima oleh. Kenapa? Karena Allah berfirman, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sesungguhnya Allah hanyalah menerima dari orang-orang yang bertakwa. Berarti ketika ibadah kita menghasilkan ketakwaan, itulah tanda ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau ibadah kita tidak menimbulkan ketakwaan, itu tanda ibadah kita belum diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Sampai jam berapa? Jam 3. Oh gitu. Apa sholat tarawih di Mekah di Madinah 11 rakaat juga? Yang enggak lah. Di Madinah 23, di Mekah 21. Ya. Kebiasaan di sana itu harus khatam Quran 30 hari itu. Jadi setiap tarawih 21 rakaat 1 juz. Jadi 30 hari 30 juz. Ini kebiasaan bagus Pak. Kebiasaan ini nggak ada di Indonesia Pak. Iya. Di Indonesia sholat 21 rakaat cuman super ekspres. Ada sholat tarawih tercepat di dunia Mas. Nggak ada di negara lain Mak. Cuma di Indonesia doang adanya. Sholat tarawih tercepat di dunia. Astagfirullah. Iya. Kira-kira sah nggak tuh sholat kayak gituan? Mana sah? Rukun sholat dengan ijma para ulama tumak nina. Ini nggak ada tumak nina. Masya Allah. Apa ada maaf-maafan sebelum Ramadan? Nggak ada. Itu hadis yang tersebar itu, semoga diabaikan orang yang belum minta maaf sama tetangganya. Itu hadis asli buatan Indonesia Mas. Tidak ada di negeri manapun juga itu hadis. Dalam kitab-kitab hadis ulang nggak ada itu. Itu dusta atas nama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka, jadi gimana dong? Maaf-maafan itu kalau kamu punya dosa sama orang. Kalau kamu pernah menzolimi orang, menyakiti orang, segera minta maaf. Gak usah nunggu-nunggu sebelum Ramadan. Nah ini akhwat Islam. Ini gara-gara ada adab-adat maaf-maafan. Kenal enggak, tahu-tahu maafin ya. Kamu siapa? Emang dosa kamu sama saya apa? Ketemu aja baru sekarang. Ya Allah. Ya, makanya bikin syariat sendiri yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa benar menelan ingus batal puasa? Mas, ngapain sih ingus ditelan? Ya Allah, ya Rabbi.
Kalau ketelan nggak sengaja nggak masalah. Tapi ditelan mikir gitu Pak. Apa manfaatnya ingus ditelan gitu loh. Itu kan bahaya buat tubuh Mas. Penyakit isinya. Iya. Jangan suka nelan ingus, mudarat itu. Dikeluarin aja. Iya. Wanita yang menyusui bagaimana hukum puasanya? Kalau dia mampu puasa, alhamdulillah. Tapi kalau tidak mampu, tidak perlu puasa, nggak apa-apa. Cukup bayar fidyah. Iya. Tolong berikan motivasi keutamaan sedekah di bulan Ramadan. Ketahuilah akhi, Rasulullah SAW di bulan Ramadan itu sangat dermawan. Kata Ibnu Abbas, kana Rasulullah SAW ajwadan nas, wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Adalah Rasulullah SAW orang yang paling dermawan, dan Rasulullah lebih dermawan lagi di bulan Ramadan, di saat bertemu dengan Jibril. Kenapa? Karena kata Ibnu Rajab, bersedekah di bulan Ramadan pahalanya beda. Pahalanya jauh lebih besar, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah persiapkan duit antum dari sekarang buat banyak-banyak sedekah nanti di Ramadan. Iya. Supaya kita bisa mendapatkan keutamaan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Boleh enggak mengqadha puasa di hari Sabtu dan Minggu? Boleh, enggak masalah. Iya. Ada dalil yang mengatakan enggak boleh puasa hari Sabtu dan Minggu. Hadisnya lemah. Adapun hari Sabtu betul ada yang sahih. Lafadznya la tasumu yaumas sabti illa fi mafturidhu alaikum. Jangan puasa hari Sabtu kecuali yang diwajibkan. Sedangkan qadha wajib tidak? Wajib. Enggak masalah. Boleh enggak terus menerus sholat tasbih di malam bulan Ramadan? Kalau kita perhatikan hadis tentang sholat tasbih, insya Allah kita dapati hadis tersebut saling menguatkan jalan-jalannya, Pak. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dari Al-Abbas, dari Abdurrahman bin Abdullah bin Amr bin Al-As. Iya. Dan hadis itu insya Allah hasan. Di mana Rasulullah mengatakan kepada Abbas, kalau kamu bisa lakukan tiap hari, lakukan. Kalau kamu bisa lakukan seminggu sekali, lakukan. Kalau kamu bisa lakukan sebulan sekali, lakukan. Kalau kamu bisa lakukan setahun sekali, lakukan. Kalau bisa kamu lakukan seumur hidup sekali, lakukan. Jadi kalau tiap hari boleh? Boleh. Kata Rasulullah begitu. Ustadz, bagaimana sholawat kepada Nabi tapi dengan nyanyi-nyanyi gitu Ustadz? Gak benar, akhi. Para sahabat tidak pernah menyanyikan sholawat. Para tabi'in, hatta imam yang 4 tidak ada yang menyanyikan sholawat. Rasulullah SAW hanya diizinkan menyanyikan itu Al-Quran saja. Ya. Yang diizinkan oleh Allah hanya apa? Al-Quran. Adapun sholawat, Rasulullah tidak nyanyikan. Tidak pula para sahabat menyanyikan. Karena perlu diketahui, akhi, menyanyi itu kebiasaan perempuan. Itu pun di zaman Rasulullah SAW yang menyanyi itu, ya sambil duf itu, anak-anak perempuan kecil. Ya. Kalau laki-laki suka nyanyi, ini jangan-jangan bencong. Enggak bagus, akhi. Ya. Ustadz, hukumnya lebaran keliling setelah sholat id boleh enggak? Kalau itu diyakini sunnah, enggak boleh, karena tidak ada sunnahnya. Tapi kalau hanya sebatas ya menyambung silaturahim ke keluarga, keliling, silahkan, enggak apa-apa. Ya. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Mohon maaf. Hadiah masih banyak, Masya Allah. Siapa bisa jawab? Sebutkan persiapan pertama untuk Ramadan.
Apa? Ahsanta. Sebutkan persiapan kedua untuk Ramadan. Ahsanta. Sebutkan persiapan ketiga untuk Ramadan. Punya target, Masya Allah. Sebutkan perkeempat. Ahsanta, barakallahu fiik. Nih kasih. Sebutkan adab berpuasa. Adab sedang berpuasa, adab sedang berpuasa. Enggak, ini dulu. Dulu yang duluan. Kok enggak jawab-jawab? Apa? Hal maksiat. Terus? Ahsan, barakallahu fiik. Sebutkan doa yang hasan ketika puasa. Ketika apa? Berbuka puasa. Ahsan, barakallahu fiik. Sebutkan sunnah-sunnah ketika berbuka. Selain yang disebutkan. Berbuka? Sunnah-sunnah berbuka puasa. Makan dengan rutop. Terus? Kok cuma satu? Apa? Menyegerakan berbuka. Terus? Makan rutop. Terus? Makan secukupnya. Nggak apa-apa deh nih, kasih aja deh, kasihan. Alhamdulillah, semoga yang saya sampaikan bermanfaat ya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tak berkenan di hati. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.